Pagi itu, klinik kecantikan Cerah Jawa sudah ramai. Musik lembut terdengar, aroma toner memenuhi ruangan, dan para karyawan sibuk menyiapkan alat. Di antara keramaian itu, seorang wanita berjalan masuk dengan tenang. Namanya Susi, 36 tahun. Ia cantik, rapi, dan terlihat seperti orang yang tahu cara membawa diri. Walau gayanya terkesan sedikit sombong, sebenarnya ia hanya terbiasa bersikap tegas. Hari itu, ia resmi mulai bekerja sebagai karyawan baru. Itu yang baru ya? Bisik salah satu karyawan, Rani. Iya, cantik banget, tapi kelihatan jutek, sahut karyawan lain. Susi tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan komentar seperti itu. Lagi pula, ini hanya bagian dari penyamarannya. Tidak ada yang tahu bahwa dialah CEO seluruh cabang Cerah Jawa. Ia sengaja menyamar untuk melihat kondisi lapangan, merasakan langsung bagaimana pelayanan di cabang ini, bagaimana keluhan pelanggan, dan bagaimana kinerja para staf. Tentu saja, semua harus dilakukan tanpa ada yang tahu jabatannya. Saat sedang mengamati ruangan, seorang pria mendekatinya. "Selamat datang ya, Susi." Susi menoleh. Pria itu langsung menarik perhatian. Gaya rapi, senyum ramah, dan matanya hangat. "Aku Rama, manajer di sini. Kalau butuh apapun, bilang saja ke aku." Susi mengangguk. "Siap, Mas Rama." Rama tersenyum makin lebar. "Panggil Rama saja, kita di sini santai kok." "Baik, Rama," jawab Susi sedikit kikuk. Bukan karena gugup, tapi karena pria itu terlalu ramah untuk ukuran hari pertama. Beberapa karyawan lain melirik dari jauh. "Gila, baru masuk sudah dekat sama manajer," celetuk salah satu. "Fix, si baru ini tipe yang suka cari perhatian," tambah yang lain. Susi mendengarkannya, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya fokus pada tujuan awal, bekerja seperti pegawai biasa. Rama mengajak Susi berkeliling ruangan, menjelaskan SOP, dan memperkenalkan staf-staf lain. Sesekali tangan Rama hampir menyentuh tangan Susi saat menunjuk alat, dan setiap kali itu terjadi, jantung Susi berdetak sedikit lebih cepat. Untungnya, Rama tidak terlalu sadar. Mereka berhenti di ruang facial. "Mulai hari ini, kamu akan banyak di sini dulu, sambil belajar alur kerja," jelas Rama. Susi mengangguk. "Siap." Rama menatapnya lebih lama dari seharusnya. "Kamu kelihatan cepat tanggap. Baru sebentar saja, tapi vibe-nya sudah cocok." Susi tertawa kecil. "Aku usahakan belajar cepat. Oh iya, nanti kalau ada pelanggan yang agak bawel atau rewel, tinggal bilang aku bantu." Susi menatapnya bingung. "Serius? Semua pelanggan gitu dibantuin?" Rama mengangguk sambil tersenyum tipis. "Kalau kamu yang minta, ya aku bantu." Ucapan itu membuat Susi sedikit terdiam. Ia sadar Rama memperhatikannya lebih dari sekedar pegawai baru. Dan benar saja, ketika mereka keluar ruangan, beberapa karyawan langsung berbisik-bisik lagi. "Lihat kan, dekat banget. Baru juga hari pertama. Jangan-jangan dia memang sengaja dekati Rama." Susi pura-pura tidak dengar, tapi ia tahu hari-hari ke depan tidak akan mudah. Menyamar sebagai pegawai ternyata lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Namun, yang paling aneh, Susi merasa nyaman saat dekat dengan Rama. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi semakin lama semakin sulit. Baru hari pertama, tapi pria itu sudah membuat suasana kerja terasa ringan. Siang harinya, Susi mulai belajar membantu perawatan ringan. Rama sesekali melihat dari jauh, memastikan semuanya aman. Setiap kali tatapan mereka bertemu, Susi cepat-cepat memalingkan wajah, takut rekannya makin ribut. Benar saja, di pantry, 2 karyawan sudah mulai membicarakannya lagi. "Susi itu ya, kayak sengaja bikin Rama perhatian." "Iya, masa segitu lembutnya ke pegawai baru? Kalau sama kita sih biasa saja." Susi masuk pura-pura tidak dengar apapun. Ia hanya mengambil minum. Tapi begitu ia duduk, salah satu dari mereka, Dina, langsung menyapa dengan nada manis. Manis yang terasa dipaksa. "Kamu kerjanya bagus juga ya, Sus? Baru masuk tapi langsung dilirik manajer." Susi tersenyum tipis. "Aku cuma kerja sesuai arahan." Dina mendekat sedikit, suaranya diturunkan. "Hati-hati ya, orang lain bisa salah paham." Susi menatapnya sebentar. "Maksudnya?" "Ya nanti dikira kamu mau cari muka," jawab Dina sambil meneguk minumannya.
Susi tidak mau ribut, jadi ia hanya mengangguk pelan. Makasih masukannya. Saat ia keluar pantry, Rama muncul sambil membawa dokumen. Loh, kamu sendirian? Tadi aku cari di ruangan. Susi merasa wajahnya agak panas. Cuma ambil minum. Rama tertawa kecil. Oke, ayo ikut aku sebentar. Ada data treatment yang harus kamu pelajari. Tanpa sadar, Susi berjalan sedikit terlalu dekat dengan Rama. Ketika Rama membuka pintu ruangan kecil berisi lemari dokumen, tangan mereka sempat bersentuhan. Susi langsung menarik tangan, tapi Rama hanya tersenyum. Maaf, nggak sengaja, ucap Rama. Nggak apa-apa, balas Susi cepat. Rama mengeluarkan beberapa berkas. Ini SOP yang harus kamu hafal. Kamu boleh tanya aku kapan saja. Saat menyerahkan berkas, jarak mereka hanya beberapa langkah, bahkan napasnya terasa. Susi langsung memalingkan wajah, takut terlalu canggung. Rama memperhatikan perubahan ekspresinya. Kamu tegang banget. Santai saja, aku nggak gigit kok. Susi akhirnya tertawa kecil. Iya, aku lagi penyesuaian. Setelah sesi belajar itu, Susi kembali bekerja. Anehnya, setiap ia dilewati Rama, pria itu selalu sempat menanyakan kabar, menatap lebih lama, atau memberi semangat. Dari jauh, karyawan lain tampak tidak senang dengan kedekatan itu. Menjelang pulang, saat Susi sedang merapikan alat, Rama mendekat sambil menyerahkan hand sanitizer. Nih, buat kamu, biar tanganmu nggak kering. Susi mengambilnya. Kenapa khusus buat aku? Rama tersenyum pelan tapi jelas. Karena aku perhatian sama kamu. Susi terdiam beberapa detik. Rama melanjutkan. Besok datang lebih pagi sedikit ya. Aku mau ajarin hal baru. Susi mengangguk. Oke. Saat Rama pergi, Susi memegang sanitizer itu lama. Ia bertanya-tanya, apakah ini hanya sikap ramah atau ada sesuatu lagi di baliknya? Dan tanpa ia sadari, dari sudut ruangan, seseorang memperhatikannya dengan tatapan tidak suka. Susi baru sadar ketika ia mengambil tas dan melihat seorang wanita berdiri sambil bersedekap. Wanita itu Sekar, salah satu senior di klinik. Wajahnya manis, tapi ekspresinya jelas tidak ramah. Kamu nyaman banget ya, Sus, kata Sekar. Tiba-tiba Susi berhenti memasang tali tasnya. Maksudnya? Sekar berjalan mendekat. Baru 2 hari kerja, tapi Rama sudah perhatiin kamu segitunya. Susi mencoba tetap tenang. Aku cuma kerja sesuai tugas, bukan aku yang minta dia perhatian. Sekar mengangkat alis. Serius? Kamu nggak sadar cara dia lihat kamu beda? Susi menghela napas. Itu urusan dia, bukan aku. Sekar tersenyum miring, senyum yang jelas tidak tulus. Kamu tahu nggak, banyak yang nggak nyaman sama kamu, termasuk aku. Susi menatapnya sebentar. Aku minta maaf kalau kedatanganku bikin kalian nggak nyaman, tapi aku cuma mau kerja. Sekar mendekat lagi, jaraknya tinggal 1 langkah. Sekedar info saja, Rama bukan tipe yang gampang dekat sama orang. Tapi kamu baru masuk langsung dapat perhatian, jadi wajar kalau orang curiga. Susi tidak ingin memperpanjang. Aku pulang dulu. Begitu melangkah keluar, Susi mendengar Sekar menghembuskan napas keras, seolah sengaja agar ia dengar. Keesokan paginya, Susi datang lebih awal seperti yang Rama minta. Ia sempat ragu, tapi ia ingin terlihat profesional. Saat ia membuka pintu, Rama sudah duduk sambil memegang 2 gelas kopi. Kamu beneran datang lebih pagi, katanya sambil tersenyum. Susi sedikit kaget. Kok ada 2 kopi? Rama menyerahkan 1 kepadanya. Buat kamu, biar nggak ngantuk pas belajar. Susi menerimanya dengan hati yang tidak stabil. Terima kasih. Mereka duduk berdua di ruangan kecil. Suasananya nyaman, terlalu nyaman. Saat Rama menjelaskan tentang alat-alat perawatan baru, mereka duduk cukup berdekatan. Sesekali bahu mereka bersentuhan. Sekali waktu tangan mereka hampir bersinggungan ketika sama-sama memegang katalog produk. Susi berdaham pelan. Rama, kayaknya jaraknya terlalu dekat. Rama menggeser kursinya sedikit sambil tertawa kecil. Maaf, kebiasaan kalau lagi semangat. Susi menggeleng sambil menahan senyum. Namun, suasana baik itu tiba-tiba goyah ketika seseorang membuka pintu tanpa mengetuk. Aku nyari kamu dari tadi, Rama. Suara itu terdengar ketus. Susi dan Rama refleks menoleh. Dan di pintu berdirilah Sekar. Rama tampak sedikit gelagapan. Sekar, ada apa? Sekar menatap Susi sebentar lalu kembali menatap Rama. Kamu bisa keluar sebentar? Ada yang mau aku obrolin? Nada suaranya datar tapi penuh tekanan. Rama menoleh ke Susi. Sebentar ya? Susi mengangguk. Silahkan.
Rama keluar. Pintu tertutup. Susi duduk sendiri, berusaha fokus pada dokumen. Tapi telinganya terus menangkap suara kecil di luar ruangan. Tidak jelas, tapi nadanya terdengar personal. Tak lama kemudian pintu terbuka. Rama masuk dengan wajah sedikit kaku. Susi merasa ada yang janggal. Semua aman? Rama mencoba tersenyum, tapi tidak selebar biasanya. Aman kok, lanjut belajar. Susi mengangguk, tapi rasa penasaran mengganggu pikirannya. Ada sesuatu antara Rama dan Sekar. Dan Susi mulai merasa dirinya masuk ke dalam situasi yang rumit. Sepulang kerja, pikirannya penuh tanda tanya. Ia bukan tipe yang suka kepo, tapi jelas ada hal yang disembunyikan Rama. Keesokan harinya, suasana di klinik berbeda. Tidak sepanas biasanya, tapi ada hawa aneh yang membuat Susi merasa semua orang memperhatikannya. Saat ia sedang menata alat facial, Rani menghampirinya. "Sus, kamu habis ribut sama Sekar ya?" tanya Rani pelan. Susi menatapnya bingung. "Hah? Enggak? Emang kenapa?" Rani mendekat sedikit. "Sekar dari pagi ini kelihatan marah. Dia bilang ada sesuatu yang ganggu di klinik." Susi hanya tersenyum tipis. "Aku nggak ada masalah sama dia." Namun tepat setelah ia berkata begitu, Sekar muncul berdiri di pintu dengan tangan di pinggang. "Susi, bisa ikut aku sebentar?" Suaranya datar. Susi menelan ludah. Ia mengikuti Sekar ke ruang ganti karyawan. Begitu pintu tertutup, Sekar langsung menatapnya tajam. "Kamu dekat banget sama Rama akhir-akhir ini." Susi mencoba tetap tenang. "Kami lagi sesi belajar, dia manajer, itu normal." Sekar menghela napas panjang. "Aku bilang gini, karena aku tahu karakter Rama. Dia gampang perhatian kalau suka sama seseorang." Susi memalingkan wajah. "Itu bukan urusan aku." Sekar mendekat setengah langkah. "Dengar ya, kalau kamu cuma mau cari perhatian Rama, kamu bakal bikin masalah di sini." Susi terdiam. Ia tidak suka diancam, tapi ia juga tidak ingin cekcok. "Aku cuma mau kerja," jawab Susi datar. Sekar menatapnya lama, lalu berkata, "Kita lihat saja nanti." Susi keluar dari ruangan dengan perasaan tidak enak. Ia ingin menjalankan tugas penyamarannya dengan tenang, tapi kedatangannya justru memicu kecemburuan orang dalam. Saat sedang menenangkan diri di meja resepsionis, Rama menghampirinya. "Kamu nggak apa-apa? Kayaknya pucat," tanya Rama. Susi memaksakan senyum. "Cuma capek." Rama menatapnya lebih lama. "Kalau ada yang bikin kamu nggak nyaman, bilang ke aku." Susi ragu sejenak sebelum menjawab. "Rama, kamu sama Sekar itu sebenarnya apa?" Pertanyaan itu membuat Rama sedikit terkejut. Ia mengalihkan pandangan. Dulu pernah dekat, tapi sudah lama selesai." "Yakin?" Susi memperhatikan ekspresi Rama. Rama mengangguk cepat. "Iya, selesai." Susi ingin percaya, tapi nada Rama terlalu cepat untuk terdengar yakin. Menjelang siang, konflik itu memuncak. Saat Susi sedang menangani pelanggan baru, terdengar suara agak keras dari sudut ruang staf. Pelanggan tampak menoleh. Sekar muncul, memanggil Susi dengan nada tinggi. "Susi, kamu salah jadwalin pelanggan. Ini bikin antrian kacau." Padahal Susi yakin tidak salah. Ia melakukan sesuai arahan pagi tadi. Susi mencoba menjelaskan, "Aku cuma ikutin list dari meja kasir. Jangan ngeles," potong Sekar langsung. Beberapa karyawan melihat. Susi merasa tidak enak karena pelanggan jadi memperhatikan mereka. Rama muncul dari belakang. "Sekar, jangan marah di depan pelanggan." Sekar menatap Rama penuh emosi. "Kamu sih terlalu ikut campur. Mulai sekarang, dia jadi prioritas kamu ya." Rama terdiam. Susi semakin salah tingkah. Sekar menambahkan dengan suara cukup keras. "Kalau kayak gini terus, aku beneran bakal pindah cabang. Aku nggak tahan lihat kamu terlalu baik ke dia." Semua karyawan terkejut, termasuk Susi. Ini sudah melewati batas. Dan Susi sadar, inilah konflik awal. Ia tidak bisa menjalankan penyamarannya dengan tenang karena sikap Sekar yang semakin agresif dan hubungan rumit dengan Rama. Saat Susi kembali ke ruangan, tangannya sedikit gemetar. Pekerjaan yang seharusnya sederhana berubah menjadi drama yang bisa mengacaukan seluruh misinya. Dalam hati, Susi hanya bisa berkata, "Aku baru mulai kerja, tapi sudah kayak gini, gimana besok-besok?" Susi memikirkan itu sambil duduk di ruang staf, berusaha menenangkan diri. Ia sadar kalau situasi ini sudah mulai mengganggu misinya. Ia datang untuk menyamar, mengamati kinerja karyawan, dan mengevaluasi pelayanan. Tapi suasana internal justru membuatnya sulit fokus. Susi menarik napas panjang. Ia menetapkan satu tujuan baru.
Ia harus tetap menjalankan penyamaran sampai selesai. Bagaimanapun caranya, ia tidak boleh goyah hanya karena satu karyawan yang emosinya tidak stabil. Namun, rintangan muncul lebih cepat dari yang ia kira. Siang itu, Rama mengajak Susi bicara di pantry. "Sus, soal tadi aku minta maaf ya. Sekar memang lagi sensitif akhir-akhir ini." Susi menatapnya lurus. "Tapi kenapa harus aku yang kena?" Rama terlihat bingung. "Dia cuma, ya mungkin gak nyaman kalau aku terlalu memperhatikan kamu." Susi mengerutkan kening. "Makanya aku tanya, kalian itu sebenarnya masih ada hubungan atau enggak?" Rama menggeleng cepat. "Enggak, kita cuma mantan. Sudah lama banget." "Kalau gitu, kenapa dia masih sesensitif itu?" Rama terdiam. Itu jawaban yang justru membuat Susi semakin tidak nyaman. Masalah belum selesai. Setelah Susi kembali bekerja, ia menemukan bahwa jadwal tugasnya berantakan. Banyak shift yang dipindah tanpa pemberitahuan. Beberapa pelanggan yang seharusnya ia tangani, tiba-tiba dialihkan ke orang lain. Susi membuka papan jadwal. "Loh, ini kok berubah semua?" Dina mendekat sambil pura-pura polos. "Oh iya Sus, tadi Sekar bilang kamu dialihkan ke bagian administrasi dulu selama beberapa hari." Susi mengerutkan kening. "Siapa yang memutuskan gitu?" "Katanya itu arahan manajer," jawab Dina cepat. Susi tahu itu bohong. Rama tidak mungkin mengutak-atik jadwal tanpa bicara ke orangnya langsung. Susi menahan napas. "Ada apa sih sebenarnya sama kalian?" Dina hanya mengangkat bahu. Nggak ada. Kamu tanya saja langsung ke Sekar." Susi sudah mulai paham. Sekar sengaja membuat pekerjaannya berantakan supaya Susi terlihat tidak kompeten. Menjelang sore, Susi memutuskan bicara langsung ke Rama. Tapi saat ia sedang menuju ruang manajer, ia melihat Sekar keluar dari sana sambil menghapus air matanya. Susi langsung berhenti. Ia tidak mau menambah drama. Sekar sempat melihat Susi dan berkata pelan tapi menusuk. "Senang ya, sekarang semua orang merhatiin kamu." Susi menghela napas. "Aku nggak cari perhatian siapapun." Sekar mendekat sedikit. "Kalau kamu bikin Rama menjauh dari aku bakal pastikan kerja kamu nggak bakal tenang." Susi membeku. Ancaman itu jelas. Sekar pergi sambil membanting napas panjang. Susi mengetuk pintu ruang manajer dan masuk. Rama terlihat resah. "Kamu lihat Sekar keluar dari sini ya?" tanya Rama. Susi mengangguk. Rama mengusap wajahnya. "Maaf, dia agak emosional." Susi menatapnya serius. "Rama, aku cuma mau kerja dengan tenang. Tapi kalau jadwal, tugas, dan sikap staf lain jadi kacau karena kamu dan Sekar belum selesai secara emosional, aku yang kena masalah. Aku nggak mau begitu." Rama terdiam lama. "Aku janji bakal beresin semuanya," katanya pelan. Susi ingin percaya, tapi melihat kondisi hari ini, ia sadar misi penyamarannya akan jauh lebih sulit dari rencana awal. Namun, ia tidak boleh menyerah. Ia harus tetap menjalankan misinya sampai selesai, apapun rintangannya. Bahkan jika itu berarti menghadapi drama pribadi antara Rama dan Sekar. Tapi Susi mulai sadar bahwa masalah yang ia hadapi bukan cuma soal kecemburuan. Keesokan paginya, Susi datang lebih awal. Ia berharap hari ini lebih tenang. Tapi begitu masuk, ia melihat dua orang staf sedang menatap layar komputer sambil berbisik-bisik. Astaga, ini beneran foto dia. Iya, mirip banget. Jangan-jangan dia bukan pegawai biasa. Susi langsung waspada. Ia mendekat. "Kalian lihat apa?" tanya Susi pelan. Keduanya langsung menutup layar. Enggak ada apa-apa." Susi menajamkan pandangan. "Tadi kalian nyebut aku ya?" Dina terlihat gugup. "Bukan, cuma lihat-lihat saja." Susi tidak percaya sama sekali. Ia berjalan cepat menuju loker untuk menaruh tas. Begitu ia tiba, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya sedikit berdebar. Di dalam loker ada selebaran kecil. Foto dirinya saat menghadiri sebuah acara bisnis beberapa bulan lalu. Foto itu diambil saat ia menjadi pembicara sebagai CEO Cerah Jawa Group. Susi mematung. Gimana bisa foto ini ada di sini? Ini masalah besar. Penyamarannya mulai bocor. Ia menaruh selebaran itu ke dalam tas dan keluar lagi dengan wajah datar. Tapi dalam hatinya tegang. Belum sempat ia menenangkan diri, sosok tak asing muncul di pintu pantry. "Kamu kelihatan gelisah, Sus," kata Sekar dengan senyum tipis. Susi menelan ludah. "Enggak, aku cuma mau mulai kerja." Sekar menatapnya lama seolah sedang menilai sesuatu.
Aku mau tanya, kamu pernah kerja di perusahaan besar sebelumnya ya? Susi langsung merasa tidak nyaman. Kenapa nanya begitu? Sekar mengangkat bahu. Enggak apa-apa, cuma penasaran. Soalnya kamu terlalu rapi, terlalu percaya diri. Beda dari pegawai baru biasanya. Susi tersenyum kaku. Aku cuma kerja sesuai kemampuan. Sekar mendekat sedikit. Atau kamu bukan pegawai biasa? Susi membeku. Ngapain kamu ngomong begitu? Sekar mendekat lebih dekat. Suaranya mengecil. Aku nggak bodoh, Sus. Aku cuma butuh waktu buat nyambungin semuanya. Susi memalingkan wajah. Aku mau kerja dulu. Ia berjalan pergi secepat mungkin. Tapi detak jantungnya tidak tenang. Jika Sekar terus mengejar kebenaran ini, penyamarannya bisa buyar sebelum waktunya. Siangnya, konflik kedua benar-benar meledak. Saat Susi sedang mengerjakan data pelanggan, Rama masuk ruangan dengan wajah serius. Sus, kita bisa bicara sebentar. Susi mengikuti Rama ke ruang meeting kecil. Begitu pintu ditutup, Rama terlihat ragu. Ada laporan aneh dari staf, kata Rama pelan. Katanya kamu menyembunyikan sesuatu. Susi langsung terdiam. Rama menatapnya penuh fokus. Susi, aku cuma mau tahu, ini benar atau enggak? Apa? Suara Susi hampir bergetar. Katanya kamu bukan pegawai biasa. Lanjut Rama. Ada yang bilang kamu punya jabatan penting di luar sana. Susi menelan ludah. Siapa yang bilang begitu? Rama menggeleng. Aku nggak bisa sebut nama, tapi aku butuh kejelasan. Susi sebenarnya bisa saja berterus terang sekarang, tapi itu akan merusak seluruh tujuan penyamarannya. Aku cuma pegawai baru, jawab Susi pelan. Nggak lebih. Rama menatapnya lama, seperti mencoba membaca pikirannya. Oke, kalau kamu bilang begitu, aku percaya dulu. Susi mengangguk, tapi hatinya justru semakin berat. Ini bukan lagi soal cemburu Sekar. Ini sudah mengarah ke penyamaran yang hampir terbongkar. Dan jika identitasnya ketahuan sebelum ia selesai mengumpulkan data, semua pekerjaannya selama ini akan sia-sia. Saat keluar dari ruangan, Susi sudah tahu konflik kedua ini jauh lebih berbahaya dibanding drama cinta di kantor. Karena kali ini yang dipertaruhkan adalah rahasia terbesar dalam hidupnya. Susi duduk di meja kerjanya dengan kepala sedikit tertunduk. Ia tahu ia tidak boleh menyerah. Ia harus menetapkan tujuan baru, menjaga penyamarannya tetap aman sambil terus mengumpulkan data pelayanan di cabang ini. Tapi tekanannya makin kuat. Pagi itu beberapa pelanggan datang lebih awal. Susi membantu menyiapkan ruangan, namun ia merasa banyak tatapan mengarah padanya. Bukan tatapan penasaran biasa, lebih ke curiga. Saat ia keluar dari ruang perawatan, Rani tiba-tiba memanggilnya. Sus, kamu beneran pernah kerja di perusahaan besar atau pernah jadi trainer kecantikan? Susi menatapnya datar. Enggak, aku belajar dari nol di sini. Rani mengangguk-angguk, tapi jelas tidak percaya. Tak lama, Dina menyusul. Sus, aku lihat foto kamu mirip sama seseorang yang pernah muncul di seminar kecantikan di Jakarta. Itu kamu bukan? Susi menahan napas. Salah orang. Rani dan Dina saling pandang, seolah yakin Susi berbohong. Susi mulai paham. Gosip soal identitasnya sudah menyebar di seluruh staf. Situasi tambah runyam saat Sekar datang sambil membawa ponsel. Aku boleh tanya terakhir kali saja, Sus, katanya dengan senyum tipis. Ini beneran bukan kamu. Ia menunjukkan foto Susi di acara bisnis. Foto yang ada di loker tadi. Susi langsung merasakan perutnya menegang. Bukan, berapa kali aku harus bilang. Sekar mendekat. Kalau kamu jujur dari awal, kita nggak akan begini. Susi sudah lelah. Aku sudah jujur. Sekar menatapnya lama. Oke, kita lihat nanti. Susi tahu Sekar belum akan berhenti. Saat istirahat, Susi memutuskan bicara jujur ke orang yang paling ia percaya di tempat ini. Meski tidak sepenuhnya, ia menunggu sampai Rama sendirian di ruangan. Rama, aku mau bilang sesuatu. Rama langsung serius. Kenapa kamu kelihatan tegang banget? Susi duduk di depannya. Gosip di luar sudah makin parah tentang aku. Rama menghela napas. Iya, aku juga dengar. Susi ragu sejenak. Ia tidak bisa memberi kebenaran utuh, tapi ia butuh Rama di pihaknya. Kalau aku bilang gosip itu salah, kamu percaya aku? Rama menatapnya tanpa kedip. Sus, kalau aku sudah bilang aku percaya kamu, ya aku percaya.
Tapi kamu jangan bohong ke aku. Susi menahan napas lalu mengangguk. Aku nggak bohong. Rama terlihat sedikit lega. Oke, aku bakal bantu redam gosip. Namun hal itu ternyata jauh lebih sulit dari yang mereka kira. Sorenya klinik dipenuhi pelanggan. Susi bekerja seperti biasa, berusaha fokus. Tapi di belakangnya ia bisa dengar bisikan karyawan lain. Gosip tidak mereda, justru makin liar. Dari arah kasir terdengar suara keras. Pokoknya aku nggak mau satu shift sama Susi, aku nggak nyaman. Itu suara Sekar. Pelanggan sampai menoleh. Susi langsung refleks berdiri dan menghampiri. Sekar, bisa bicara di belakang saja, jangan di depan pelanggan. Sekar menatapnya tajam. Kenapa? Pakut rahasia kamu kebongkar? Susi menghela napas. Bukan begitu, kita lagi kerja. Sekar masih emosi, tapi sebelum ia membalas, Rama muncul dan menahan situasi. Sekar, tolong jangan bikin keributan. Kita selesai kerja baru bahas. Sekar mendengus dan pergi. Pelanggan yang ditangani Susi menatapnya kasihan. Kamu nggak apa-apa, Mbak? Susi tersenyum kecil. Nggak apa-apa kok, Bu. Padahal jelas ia mulai kewalahan. Saat jam pulang, Susi yang terakhir keluar dari ruang staf. Baru saja hendak menutup pintu, ia mendengar dua karyawan lain berbisik. Kalau benar dia orang penting, bisa bahaya buat kita. Makanya kita harus cari bukti lagi. Susi menutup pintu perlahan. Itu kalimat yang membuatnya sadar. Rintangan kedua bukan cuma Sekar. Seluruh staf bisa jadi mencurigainya. Dan ia harus menyelesaikan misinya sebelum segalanya benar-benar bocor. Tapi hari berikutnya justru jadi hari paling kacau sejak Susi masuk bekerja. Pagi itu suasana klinik tidak seperti biasanya. Hening tapi tegang. Semua karyawan seperti sudah tahu sesuatu. Ketika Susi datang, beberapa langsung berhenti berbicara. Ada yang menatapnya dari ujung ruangan, ada yang sengaja memalingkan wajah. Susi sudah menduga ini bukan pertanda baik. Saat ia sedang mengganti sepatu di loker, Dina tiba-tiba muncul sambil membawa ponsel. Sus, kamu sudah lihat ini? Tanyanya dengan nada yang lebih heboh dari biasanya. Susi menatap layar ponsel Dina. Sebuah postingan anonim di media sosial. Pegawai baru Cerah Jawa cabang pusat ternyata mirip banget sama CEO-nya. Penyamarannya gagal. Ada yang punya info. Dengan foto Susi di seminar, tepat foto yang ditemukan di lokernya. Susi menahan napas. Ini buruk. Ini kamu bukan? Tanya Dina langsung tanpa basa-basi. Susi menarik napas pelan. Bukan? Dina mengangguk, tapi jelas tidak percaya. Saat Susi melangkah masuk ruang pelayanan, Sekar muncul sambil menahan senyum puas. Kencang juga rumor kamu ya, Sus? Katanya sambil melipat tangan. Kamu pasti ngerasa spesial banget sampai viral gitu. Susi mencoba tetap tenang. Aku nggak ada urusan sama postingan itu. Sekar mendekat. Serius? Atau kamu memang sengaja nyamar biar bisa dekat sama Rama? Itu kalimat yang membuat Susi menatap Sekar lebih lama. Tolong jangan bawa-bawa Rama. Sekar langsung tersenyum sinis. Loh, tumben kamu sensitif. Emang benar ya kamu suka dia? Susi menghela napas panjang. Aku nggak mau ribut. Sekar malah makin mendekat. Terlambat. Kamu sudah bikin kerjaan aku kacau. Kamu sudah bikin Rama berubah. Sekarang kamu bikin klinik heboh. Kamu pikir aku bakal diam? Susi hendak menjawab. Tapi tiba-tiba Rama masuk ruangan. Sekar. Cukup. Suaranya tegas. Lebih tegas dari biasanya. Sekar menoleh dengan wajah tidak percaya. Kamu selalu belai dia sekarang. Rama menarik napas. Kamu harus tahu batas. Sekar memukul meja kecil dengan tangan. Tidak keras, tapi cukup membuat suasana tambah panas. Aku capek, Ram. Kamu cuma mikirin dia. Semua orang lihat kok. Pelanggan di ruang tunggu menoleh. Karyawan lain mendekat. Drama itu semakin besar. Susi merasa kepalanya berputar. Ini sudah melewati batas profesional kerja. Rama menatap Sekar dengan nada yang sangat serius. Kita obrolin nanti. Sekarang kamu kembali ke tempatmu. Sekar menatapnya lama lalu pergi sambil menggerutu. Selesai? Tidak. Konflik justru semakin memuncak. Siangnya, supervisor area dari kantor pusat datang mendadak untuk inspeksi. Semua orang panik, termasuk Rama. Tapi yang membuat Susi kaget adalah kalimat pertama yang supervisor ucapkan setelah masuk.
Saya dapat laporan tentang staf baru yang mencurigakan. Katanya menyamar dan bikin suasana kerja tidak kondusif. Susi rasa jantungnya hampir loncat. Supervisor menatap Susi. Kamu ikut saya ke ruang meeting. Semua mata tertuju pada Susi. Semua bisik-bisik langsung meledak. Susi mengikuti supervisor dengan langkah tegang. Setibanya di ruang meeting, supervisor langsung duduk dan berkata, "Saya mau kamu jujur. Kamu bukan pegawai biasa, kan?" Susi menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu, jika ia buka identitas sekarang, misinya selesai. Jika ia bohong, itu juga beresiko. Tiba-tiba, pintu ruang meeting terbuka. Rama masuk. "Bu, saya mohon, jangan salahkan Susi dulu. Dia nggak bikin kekacauan apapun. Staf lain yang bikin dramanya." Supervisor menatap Rama. Justru itu masalahnya. Dia bikin staf lain terganggu. Ini soal operasional, bukan soal perasaan. Susi meremas jarinya sendiri di bawah meja. "Jadi, Susi," supervisor melanjutkan, "saya harus tahu sejujurnya, siapa kamu sebenarnya?" Susi menutup mata sepersekian detik. Ini dia titik kritis yang ia takutkan. Jika ia salah bicara, semuanya hancur. Susi membuka mata perlahan, menatap supervisor yang menunggu jawaban dengan wajah penuh tekanan. "Aku," suara Susi serak karena tegang. "Aku cuma pegawai baru, Bu." Supervisor menatapnya sangat lama, seperti mencoba membaca wajah Susi dari setiap sudut. "Kalau begitu," ucap supervisor akhirnya, "kenapa wajah kamu ada di foto seminar CEO Cerah Jawa dan kenapa sangat mirip?" Susi menelan ludah. "Nah, ini bagian yang sulit. Saya pernah ikut seminar itu sebagai peserta umum," jawab Susi pelan. "Mungkin kebetulan ada yang foto." Supervisor jelas tidak puas dengan jawaban itu. Tapi sebelum ia bertanya lagi, pintu ruang meeting diketuk keras. Sekar masuk tanpa izin. Wajahnya terlihat campuran antara emosi dan kepuasan. "Bu, saya cuma mau bilang, pegawai baru ini bikin kacau. Dia bikin semua orang salah paham." Supervisor mengangkat tangan menyuruh Sekar diam. "Ibu sudah tahu laporanmu, tapi ini bukan waktunya." Sekar menggigit bibir, tapi tetap tidak mundur. "Bu, saya harus jujur. Saya yakin dia nyamar. Dia bukan orang biasa." Susi menahan napas. Rama terlihat mulai kehilangan kesabaran. "Sekar, tolong keluar dulu," ucap Rama tegas. Sekar memelototinya. "Kamu berubah total sejak dia datang. Dan kamu," ia menunjuk Susi, "kamu bikin semua orang berantakan." Rama berdiri, nada suaranya naik sedikit. "Sekar, ini ruang meeting. Keluar dulu." Sekar menatap Rama dengan mata berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, lebih karena kesal. "Kamu nggak pernah secemas ini waktu aku yang kena masalah." Kalimat itu membuat ruangan tiba-tiba hening. Rama terlihat kaku. Susi menatap meja. Supervisor menghela napas panjang. "Saya minta kamu keluar sekarang. Kita akan bicara nanti," kata supervisor tegas. Sekar akhirnya melangkah keluar, menutup pintu sedikit lebih keras dari seharusnya. Setelah keheningan yang panjang, supervisor kembali fokus pada Susi. "Saya belum menemukan alasan yang cukup untuk memecat kamu, tapi situasi ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya. Susi menunduk. "Saya mengerti." Supervisor berdiri mengambil map. "Untuk sementara kamu tidak boleh menangani pelanggan dan tidak ikut shift pelayanan. Kamu bantu administrasi saja di belakang. Ini demi menghindari drama." Susi mengangguk, meski hatinya terasa berat. Ini bukan rencana yang ia buat sejak awal. Setelah supervisor pergi, Rama dan Susi tinggal berdua. Rama duduk, wajahnya terlihat sangat lelah. "Sus, aku minta maaf. Semua ini jadi kacau gara-gara..." "Bukan salah kamu," potong Susi cepat. "Aku yang salah. Aku yang bikin semuanya tambah rumit." Rama menggeleng pelan. "Kamu gak bikin rumit. Kamu cuma jadi sasaran. Dan aku gagal melindungi kamu." Susi menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, Rama terlihat benar-benar rapuh. Seperti menahan sesuatu yang sudah lama ia tahan. Rama mencondongkan tubuh sedikit. "Sus, kalau kamu butuh tempat cerita, kamu bisa sama aku." Susi tersenyum kecil. "Makasih." Suasana menjadi sunyi beberapa detik. Rama tiba-tiba berdiri. Lalu tanpa ragu,
Ia memegang tangan Susi. Pegangan yang hangat, pelan, menenangkan. "Aku di sini," kata Rama pelan. Susi tidak menarik tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin bersandar. Namun, momen itu buyar seketika ketika salah satu staf mengetuk pintu. "Ram, supervisor balik lagi mau ketemu kamu." Rama melepaskan tangan Susi perlahan. "Aku balik lagi nanti." Saat Rama keluar, Susi duduk sendirian. Ia menatap tangannya yang masih terasa hangat. Tapi sebelum ia sempat memproses perasaan itu, Dina tiba-tiba muncul di pintu dengan ekspresi serius. "Sus, kamu harus lihat sesuatu." Susi berdiri. "Apa?" Dina menunjukkan ponselnya. Sebuah postingan baru muncul. Identitas pegawai baru Cerah Jawa makin mencurigakan. Ada bukti baru di komentar. Teman-teman cabang lain bilang wajahnya beneran sama kayak CEO. Ungkapkan dengan nada tenang seperti sedang bercerita. Susi merasakan dadanya menegang. "Sus, ini sudah makin gila," ujar Dina. "Kalau ini beneran kamu, bilang sama aku." Susi hanya bisa diam karena untuk pertama kalinya ia sadar ia tidak bisa menyembunyikan semuanya lebih lama lagi. Namun situasi semakin kacau, bahkan sebelum Susi sempat bernafas lega. Sore itu, supervisor kembali mengumpulkan semua karyawan di ruang tengah. Suasananya penuh tekanan. Tidak ada yang berani bicara terlalu keras. Semua melihat ke satu titik, Susi. Supervisor berdiri di depan mereka. "Baik teman-teman, saya sudah menerima laporan tambahan terkait rumor yang beredar. Saya tidak akan mengulangi isi laporannya, tapi masalah ini sudah mengganggu operasional." Beberapa karyawan langsung menatap Susi sengaja-sengaja. Sekar berdiri di sisi pintu dengan tangan terlipat, menatap Susi seperti sedang menunggu momen untuk menjatuhkannya. Supervisor melanjutkan, "Saya akan memeriksa ulang semua data pegawai baru, termasuk Susi." Bisik-bisik kecil langsung terdengar. "Sudah ketahuan mungkin. Mirip banget soalnya. Kalau benar dia nyamar, gimana coba?" Susi menahan nafas. Rama yang berdiri di samping supervisor tampak ingin bicara, tapi supervisor memberi kode agar ia diam dulu. Tiba-tiba salah satu karyawan lain mengangkat tangan. "Bu, kita boleh tahu sih kenapa ada orang yang wajahnya mirip banget sama CEO itu? Kebetulan atau?" Supervisor hendak menjawab, tapi Sekar memotong dengan suara nyaring. "Mirip itu sama persis." Saya sampai mikir mungkin dia memang CEO, tapi pura-pura. Semua mata sekarang fokus ke Susi. Susi menunduk, jantungnya berdebar keras. Supervisor menghela napas panjang. "Baik, sebelum membuat kesimpulan, kita butuh konfirmasi resmi. Saya akan koordinasi dengan kantor pusat dan meminta CEO hadir secara langsung untuk memastikan identitas." Seluruh ruangan langsung riuh. Susi membeku di tempat. Rama langsung menatapnya khawatir. Akhirnya sampai juga ke titik ini. Setelah pertemuan bubar, Susi berjalan ke ruang penyimpanan alat untuk menenangkan diri. Begitu pintu ditutup, ia menunduk menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Kenapa bisa sampai begini?" Gumannya pelan, hampir seperti bisikan. Tiba-tiba pintu terbuka. Rama masuk, menutup pintu pelan, lalu mendekat. "Susi." Susi langsung berdiri tegak, berusaha terlihat kuat. "Aku nggak apa-apa." "Kamu kelihatan jauh dari nggak apa-apa, Sus," ujar Rama dengan suara lembut. "Kamu bisa cerita ke aku." Susi menggeleng. "Aku nggak boleh, semuanya bisa makin ribut." Rama mengambil langkah kecil mendekat, menatapnya serius. "Sus, apapun yang kamu sembunyiin, kamu nggak harus tanggung sendiri. Aku ada buat kamu." Susi menatap wajah Rama. Untuk beberapa detik, ia merasa ingin jujur. Ia ingin bilang semuanya tentang identitasnya, tentang alasannya menyamar, tentang misinya. Tapi sebelum ia sempat membuka suara, pintu kembali terbuka dengan kasar. Sekar muncul. Ekspresi wajahnya langsung berubah saat melihat Susi dan Rama berdiri berdekatan. "Oh, jadi gini sekarang?" Susi langsung menjauh dari Rama. "Sekar, kamu ngapain masuk tanpa izin?" tanya Rama, terdengar sangat jengkel. Sekar tersenyum miris.
Aku cuma mau ngasih tahu bahwa kantor pusat barusan chat aku. Susi menegang. Chat apa? Sekar mengangkat ponselnya. Katanya CEO beneran mau datang ke cabang ini besok pagi. Semua harus siap. Ia menatap Susi lama. Akan menarik lihat siapa yang lebih mirip CEO, kamu atau yang asli. Sekar pergi sambil menutup pintu tanpa suara, tapi aura kemenangan terpancar jelas darinya. Susi langsung duduk di kursi, merasa seluruh energinya hilang. Rama mendekat dan jongkok di depannya. Sus, kalau besok CEO datang dan kamu, Ram, potong Susi lembut. Kalau besok dia datang, semuanya berakhir. Rama terdiam lama. Kemudian ia mengulurkan tangan dan memegang tangan Susi erat tanpa ragu. Kalau semuanya berakhir, aku tetap ada di samping kamu. Susi menatapnya, emosinya campur aduk. Takut, lega, sedih, senang. Tapi tidak ada waktu untuk memikirkan itu sekarang. Karena besok saat CEO datang, identitas Susi tidak akan bisa disembunyikan lagi. Dan ia harus mengambil keputusan paling besar sejak awal penyamarannya. Malam itu, di apartemennya, Susi duduk sendirian di sofa dengan laptop terbuka. Ia menatap jadwal besok, pukul 9, kunjungan CEO Cerah Jawa cabang pusat. Ia menarik napas panjang. Selesai sudah. Mau nggak mau, aku harus muncul sebagai diriku sendiri. Susi menutup laptop, lalu berdiri dan berjalan ke depan cermin. Ia melepas ikatan rambutnya, membiarkan rambut panjangnya jatuh bebas. Wajahnya terlihat lebih dewasa, lebih kuat, tapi juga terlihat lelah. Susi, kamu bisa. Gumamnya pada diri sendiri. Besok kamu perlu jelasin semuanya, tapi dengan tenang. Meskipun sudah mantap, tangannya masih sedikit bergetar. Bukan karena takut pada karyawannya, tapi karena ia tidak tahu bagaimana Rama akan bereaksi saat tahu kebenarannya. Besok pagi, klinik sudah dipenuhi ketegangan. Semua karyawan memakai seragam paling rapi. Sekar sibuk memastikan semua terlihat sempurna, seolah berharap CEO benar-benar datang. Saat Susi melangkah masuk, semua orang menatapnya. Tapi kali ini tatapan mereka berbeda, lebih curiga dan menunggu sesuatu terjadi. Dina berdekat pelan. Sus, kamu gak apa-apa? Kamu kelihatan beda. Susi tersenyum kecil. Aku gak apa-apa, makasih ya sudah perhatian. Dina mengangguk. Meski jelas ia masih terlihat bingung. Rama muncul dari belakang dan langsung menghampiri Susi. Aku nunggu kamu. Kita bisa bicara sebentar di ruang meeting? Susi mengangguk. Ayo. Begitu pintu tertutup, Rama menatap Susi dengan sorot mata penuh rasa penasaran. Sus, aku nggak bisa tidur semalam. Aku terus mikir soal kamu. Aku ngerasa kamu mau bilang sesuatu, tapi kamu tahan. Susi langsung menunduk. Ram, aku minta maaf. Maaf kenapa? Rama mendekat satu langkah. Aku cuma mau tahu yang sebenarnya. Apapun itu, aku siap dengar. Susi perlahan mengangkat wajahnya. Ram, apapun yang kamu dengar hari ini, jangan kaget dan jangan benci aku. Rama menggeleng cepat. Aku nggak bakal benci kamu. Kamu cuma perlu jujur. Sebelum Susi sempat menjawab, terdengar suara supervisor dari luar. Semua karyawan tolong berkumpul di lobi. CEO akan tiba sebentar lagi. Suasana langsung heboh. Rama menatap Susi lagi. Sus, kamu mau bilang apa sebenarnya? Susi menelan ludah. Ram, CEO yang mau datang itu. Tapi kalimatnya terhenti ketika suara pintu klinik terdengar dibuka dari luar. Semua orang berlari ke lobi, termasuk supervisor, Sekar, dan seluruh karyawan. Rama memegang bahu Susi. Ayo, kita harus keluar. Susi mengangguk pelan. Ya, ini waktunya. Mereka melangkah bersama ke lobi. Semua karyawan sudah berbaris rapi, menunggu. Sekar terlihat sangat percaya diri, seolah menunggu momen untuk menyaksikan Susi ketahuan. Supervisor berdiri di depan mereka dan berkata, baik, CEO akan masuk dalam hitungan 3, 2, 1. Semua mata menatap pintu, dan saat pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Semua orang terkejut. Supervisor yang pertama bicara. Loh, mana? Susi menarik napas sangat dalam. Ini saatnya. Ia melangkah ke depan perlahan, membuat semua karyawan menatapnya dengan bingung, termasuk Rama yang mendadak pucat. Susi berhenti di tengah ruangan lalu berkata dengan suara tenang, maaf, tapi CEO Cerah Jawa memang datang hari ini. Ia menatap semua orang satu persatu. Tapi, yang kalian tunggu itu, aku. Ruangan langsung hening. Benar-benar hening. Supervisor terbelalak, Dina menutup mulutnya,
Sekar mematung seperti tidak bisa menerima kenyataan, dan Rama hanya berdiri dengan wajah yang sulit dibaca. Susi melanjutkan, suaranya mantap tapi hangat. Aku Susi, usia 36 tahun, dan aku adalah CEO Cerah Jawa. Itulah kalimat yang akhirnya membuka semua tabir dan sekaligus mengubah segalanya. Semua orang terdiam, bahkan suara AC yang biasanya terdengar pun rasanya hilang begitu saja. Supervisor yang paling dulu bereaksi. Ibu, maksudnya Anda CEO itu? Susi mengangguk pelan. Iya, saya datang sebagai pegawai selama beberapa minggu terakhir untuk melihat langsung bagaimana pelayanan di cabang pusat. Dina memegang dada. Ya ampun, aku kerja bareng CEO tiap hari. Sekar justru melangkah maju. Wajahnya pucat tapi tetap penuh ego. Bentar, kamu bilang kamu CEO, tapi kamu ikut shift, kamu nyapu, kamu... Susi tersenyum tipis. Justru itu intinya. Saya ingin tahu kondisi sebenarnya, bukan versi yang sudah dibuat-buat kalau saya datang sebagai CEO. Tatapan para karyawan berubah drastis, dari curiga menjadi takut, menjadi hormat dan malu. Susi menatap Sekar lama. Sekar mencoba tersenyum kaku. Bu, maaf kalau saya selama ini. Kamu sering merendahkan saya. Potong Susi dengan suara tenang tapi tegas. Kamu membuat suasana kerja tidak sehat. Kamu berusaha memprovokasi rekan kerja yang lain, dan kamu menyebarkan gosip tentang saya dan Rama tanpa bukti. Sekar menelan ludah. Bu, saya cuma terlalu banyak. Susi menghela napas. Kita bicarakan ini setelah rapat. Suasana makin tegang. Sekar memalingkan wajah, jelas tersinggung tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah semua karyawan dibubarkan, Susi mengajak supervisor dan Rama masuk ke ruang meeting. Begitu pintu tertutup, Rama langsung duduk tanpa bicara. Supervisor masih terlihat bingung. Susi memulai. Saya minta maaf jika penyamaran saya membuat situasi kerja kacau, tapi saya harus lakukan ini demi perbaikan pelayanan. Supervisor langsung menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya justru bangga, meski kaget setengah mati. Susi tersenyum kecil, lalu ia menatap Rama. Pria itu menatapnya balik, matanya seperti menyimpan banyak pertanyaan. Jadi, kamu CEO itu? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Iya, jawab Susi jujur. Rama menyandarkan punggungnya. Pantas, banyak hal yang gak masuk akal. Cara kamu bekerja, cara kamu memimpin, cara kamu menghadapi masalah. Susi menggigit bibir. Aku minta maaf, Ram. Aku gak cerita dari awal. Rama membalas. Aku ngerti kamu punya alasan. Cuma, jujur aja aku kaget. Susi mengambil angka kecil mendekat. Aku tahu ini berat buat kamu, dan aku gak mau hubungan profesional kamu ikut terganggu. Rama berdiri perlahan. Susi, aku bukan kaget karena jabatanmu. Susi terdiam. Aku kaget karena Rama mendekat sampai jarak mereka hanya beberapa langkah. Aku ternyata jatuh hati sama seseorang yang jauh lebih luar biasa daripada yang aku bayangin. Susi menahan napas. Rama tersenyum lembut. Jabatan kamu gak ngubah apapun yang aku rasain. Susi menatap mata Rama. Jantungnya terasa hangat. Bukan gugup. Perasaan yang sudah lama ia tahan akhirnya menguap. Rama pelan-pelan memegang tangannya. Susi tidak menolak. Lalu ia menarik Susi ke dalam pelukan singkat, hangat dan penuh perasaan. Setelah mereka melepaskan pelukan itu, Susi berbisik. Ram, setelah ini akan banyak perubahan. Kamu yakin kamu siap? Rama mengangguk. Mantap. Kalau bareng kamu, aku siap. Susi tersenyum lega. Namun ia tahu, masih ada satu hal terakhir yang harus diselesaikan. Sekar. Dan itu akan menentukan bagaimana suasana klinik ke depannya. Susi keluar dari ruang meeting bersama Rama dan supervisor. Saat mereka melangkah ke lobi, semua karyawan pura-pura sibuk. Mereka saling berbisik, tapi cepat diam saat Susi lewat. Di sudut ruangan, Sekar berdiri menunggu. Wajahnya campuran antara panik, malu dan kesal. Supervisor memberi tanda agar Sekar ikut masuk ke ruang konsultasi yang sekarang dipakai sebagai ruang evaluasi. Susi duduk di kursi tengah, sementara Sekar berdiri di depan mereka. Sekar, mulai Susi dengan suara tenang. Aku ingin kita bicara baik-baik. Sekar mengangguk cepat, mencoba terlihat tenang, tapi suaranya gemetar. Bu, saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau Anda itu CEO.
Saya tahu itu. Potong Susi lembut. Justru itu masalahnya. Kamu merendahkan seseorang tanpa tahu siapa dia. Kamu menghakimi rekan kerja hanya dari prasangka. Kamu menyebarkan gosip, membuat suasana kerja jadi tidak nyaman, dan hampir membuat pelanggan ikut terdampak. Sekar menunduk. Wajahnya memerah. Saya salah, Bu. Tapi saya cuma cemburu. Rama itu dulu... Susi langsung mengangkat tangan. Ini bukan tentang hubungan masa lalu kamu dan Rama. Rama berdiri di belakang Susi menjaga profesionalitas. Sekar melihatnya sebentar lalu kembali menunduk. Susi melanjutkan. Masalahnya adalah sikapmu di tempat kerja. Kamu membiarkan perasaan pribadi memengaruhi pekerjaan. Kamu memprovokasi. Kamu menyebarkan isu tanpa bukti. Dan kamu tidak memperlakukan rekan kerja dengan adil. Sekar menggigit bibir. Saya mengerti, Bu. Saya siap menerima konsekuensi. Susi menatapnya lama. Aku tidak mau merusak karir seseorang hanya karena emosi. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan perilaku seperti itu dibiarkan. Sekar mengangguk. Ya, saya siap. Susi menarik napas. Mulai hari ini, kamu dipindahkan sementara ke cabang lain untuk menjalani pelatihan ulang. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai kesempatan memperbaiki sikap dan cara kerja. Jika kamu bisa menunjukkan perubahan, kamu boleh kembali. Sekar terkejut. Mungkin ia mengira akan langsung dikeluarkan. Terima kasih, Bu. Suaranya pelan tapi tulus. Saya bakal benar-benar berubah. Susi tersenyum tipis. Aku harap begitu. Sekar kemudian menatap Rama sebentar. Ram, maaf aku sudah bikin kamu susah. Rama mengangguk kecil. Semoga kamu belajar dari ini. Setelah Sekar keluar, ruangan terasa lebih lega. Supervisor tersenyum bangga. Bu, cara Anda menangani ini benar-benar elegan. Susi tertawa kecil. Kita pekerja layanan, bukan kompetisi drama. Semua tertawa kecil mendengarnya. Siangnya setelah suasana mulai normal, seluruh karyawan kembali bekerja. Kali ini tidak ada yang menatap Susi aneh. Justru mereka tampak lebih sopan, bahkan canggung. Dina mendekat sambil membawa minuman. Bu Susi? Maksudnya Mbak Susi? Aduh, bingung manggilnya. Susi tertawa. Panggil Susi saja kayak biasa. Dina lega. Syukurlah. Soalnya kalau manggil Bu, aku jadi deg-degan terus. Mereka tertawa bersama. Rasanya jauh lebih harmonis. Rama menghampiri dari belakang dan memberi sebuah catatan kecil untuk Susi. Ini laporan pagi tadi. Susi menerimanya sambil tersenyum. Makasih manajer Rama. Rama menunduk sedikit sambil tersenyum. Siap Bu CEO, Susi mencubit lengannya pelan. Jangan formal banget lah. Rama tertawa. Oke. Karyawan lain melihat mereka dengan ekspresi yang kali ini bukan curiga, tapi gemas. Aduh, cocok banget sih, bisik salah satu staf. Tadi CEO peluk manajernya nggak ya? Bisik yang lain. Susi dan Rama mendengar, tapi hanya saling pandang sambil tertawa malu. Suasana yang dulu tegang kini berubah menjadi hangat dan penuh energi positif. Susi merasa akhirnya semua berjalan ke arah yang benar, dan hari-hari berikutnya membuktikan hal itu. Klinik yang sebelumnya penuh bisik-bisik, kini berubah menjadi tempat kerja yang jauh lebih sehat. Semua karyawan bekerja lebih rapi, lebih ramah, dan lebih disiplin. Mungkin karena mereka sadar, CEO bisa saja menyamar kapan saja. Dina sering menghampiri Susi hanya untuk memastikan ia nyaman. Sus, kamu butuh apa? Air, snack, kopi? Bilang saja, aku siap. Susi hanya tertawa. Tenang, aku masih manusia biasa kok. Supervisor pun bekerja lebih dekat dengan tim, memastikan tidak ada gesekan lagi. Bahkan karyawan baru lebih semangat belajar karena merasa diamati langsung oleh sosok penting. Sementara itu, hubungan Susi dan Rama tumbuh dengan alami. Mereka tidak mengumumkan apa-apa, tidak tergesa-gesa, tidak drama. Suatu sore, setelah klinik tutup, Susi dan Rama duduk di ruang istirahat sambil membahas perbaikan sistem reservasi. Tapi pembicaraannya perlahan berubah lebih santai. Rama menyandarkan punggung. Sus, aku masih nggak nyangka kamu CEO. Tapi makin aku kenal kamu, makin nyambung rasanya. Susi tersenyum lembut. Aku juga nggak nyangka bakal dekat sama manajer sendiri. Dekat doang, Rama menaikkan alis. Susi tertawa. Jalani dululah, kita berdua kan sama-sama baru kenal beberapa minggu. Rama mengangguk pelan. Iya. Tapi kalau kamu butuh seseorang yang selalu ada buat kamu, aku ada. Susi menatapnya lama. Aku tahu. Rama lalu pelan-pelan menggenggam tangan Susi. Tidak berlebihan, tidak mendadak, hanya hangat dan tulus.
Susi membiarkan tangannya digenggam. Rasanya aman, nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Minggu berikutnya, Susi kembali ke perannya sebagai CEO secara terbuka. Namun ia tetap sesekali bekerja di beberapa cabang tanpa pemberitahuan, kebiasaan yang ia suka. Saat ia hendak pulang dari cabang pusat, semua karyawan melepasnya dengan hangat. "Dadah Susi, hati-hati Bu, jangan jarang-jarang datang ya." Susi tersenyum bahagia. Dulu ia disambut dengan gosip, sekarang disambut dengan rasa hormat dan kehangatan. Rama keluar mengantar Susi sampai ke pintu. "Besok kamu ke cabang lain?" tanyanya. "Iya," jawab Susi. "Aku keliling dulu." Rama mengangguk. "Aku ikut kalau kamu butuh." Susi menatapnya dan tersenyum. "Aku kabarin ya." Beberapa detik hening. Lalu Rama mengambil langkah kecil mendekat dan memeluk Susi singkat. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat hati Susi meleleh. "Jaga diri," kata Rama pelan. Susi membalas pelukan itu sebentar. "Kamu juga." Begitu Susi pergi, ia menatap ke depan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Semua masalah sudah selesai. Hubungan dengan karyawan membaik, pekerjaannya kembali terarah, dan hatinya mulai menemukan seseorang yang tepat. Beberapa hari kemudian, Susi berdiri di depan salah satu cabang barunya di Jawa Timur. Ia melihat para pelanggan keluar masuk dengan senyum puas. Ia menghela napas lega. Ini semua perjuangan panjang dari janda yang diremehkan, pegawai baru yang dihina, hingga akhirnya ia berdiri kembali sebagai dirinya sendiri. CEO yang kuat, mandiri, dan dicintai. Susi tersenyum sambil menatap bangunan klinik barunya. Perjalanan baru dimulai, ucapnya pelan. Lalu ponselnya berbunyi. Satu pesan dari Rama. "Kapan aku bisa nyusul kamu? Kangen." Susi tersenyum lebar. Pipinya memanas sedikit. Ia mengetik balasan singkat. "Besok sini, kita mulai babak baru." Dan itulah awal dari kisah baru Susi. Bukan tentang drama, bukan tentang penyamaran, tapi tentang masa depan yang ia bangun dengan dirinya sendiri dan seseorang yang tulus berada di sampingnya.